I wanna be the very best that no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I will travel across. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview materi yang pertama, yaitu materi perkuliahan yang kedua. Asal mula konstitusi. Sejak zaman Yunani kuno, istilah konstitusi telah dikenal. Hanya konstitusi itu masih diartikan material, karena konstitusi itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Ini dapat dibuktikan pada faham Aristoteles yang membedakan istilah politeia dan nomoi. Politeia diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi adalah undang-undang biasa. Di antara kedua istilah tersebut terdapat perbedaan, yaitu bahwa politeia mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi. Karena politeia memiliki kekuasaan membentuk, sedangkan nomoi kekuasaan itu tidak ada, karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar supaya tidak bercerai-berai. Dalam kebudayaan Yunani kuno, istilah konstitusi itu berhubungan erat dengan ucapan res publica constituere. Dari sebutan inilah lahir semboyan yang berbunyi Princeps legibus solutus est solus publica supreme lex, yang artinya rajalah yang berhak menentukan organisasi atau struktur daripada negara, oleh karena ia adalah satu-satunya pembuat undang-undang. Dalam abad pertengahan juga sudah dikenal orang tentang konstitusi, tetapi dengan sebutan lain. Dalam abad menengah timbul satu aliran yang disebut monarchomachen. Untuk mencegah agar raja tidak berbuat sewenang-wenang, maka golongan ini menghendaki suatu perjanjian dengan raja. Aliran ini terutama terdiri dari golongan Calvins yang menuntut pertanggungjawaban raja jika perlu raja bisa dipecat dan dibunuh. Lalu dibentuklah konstitusi untuk menyelesaikan semua masalah yang merupakan peraturan yang bersifat fundamental. Artinya bahwa tidak semua masalah yang penting harus dimuat dalam konstitusi, melainkan hal-hal yang bersifat pokok, dasar, atau asas-asas saja. Penghususan atau pelaksanaan dapat diatur dalam peraturan yang lebih rendah, yang lebih mudah dirubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Kedua yang akan saya review adalah sejarah konstitusi. Sejarah konstitusi dapat dilacak pada peradaban negara-negara Islam, ketika bangsa Eropa dalam keadaan kegelapan pada abad pertengahan atau dengan istilah The Dark Age. Di Timur Tengah tumbuh dan berkembang pesat peradaban baru di lingkungan penganut ajaran Islam atas pengaruh baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali inovasi-inovasi baru dalam kehidupan manusia yang dikembangkan menjadi pendorong kemajuan peradaban. Salah satunya ialah penyusunan dan penandatanganan persetujuan atau perjanjian bersama di antara kelompok-kelompok penduduk kota Madinah untuk bersama-sama membangun struktur kehidupan bersama yang di kemudian hari berkembang menjadi kehidupan kenegaraan dalam pengertian modern sekarang. Naskah persetujuan bersama itulah yang selanjutnya dikenal sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah ini dapat disebut sebagai piagam tertulis pertama dan tertua dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern. Piagam ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tak lama setelah beliau hijrah dari Mekah ke Yathrib. Nama kota Madinah sebelumnya pada tahun 622 Masehi. Para ahli menyebutkan Piagam Madinah tersebut sebagai macam istilah yang berlainan satu sama lain. Piagam Madinah ini berisikan kontrak sosial antar masyarakat yang berlainan agama dan berlainan suku. Juga Piagam Madinah ini merupakan tonggak sejarah konstitusi tertulis pada abad ke-6 atau abad ke-7 Masehi. Jadi ketiga adalah terbentuknya konstitusi. Cara pembentukan konstitusi dari waktu ke waktu, saya menyimpulkan ada 3 macam cara pembentukan konstitusi. Yang pertama, geif atau pemberian. Raja memberikan kepada warganya suatu undang-undang, kemudian ia berjanji akan menggunakan kekuasaannya itu berdasarkan asas-asas tertentu, dan kekuasaan itu akan dijalankan oleh suatu badan tertentu pula. Yang kedua, secara sengaja. Pembuatan undang-undang dilakukan setelah negara itu didirikan atau
sebagai tanda bahwa negara itu telah merdeka atau telah baru saja didirikan. Yang ketiga adalah dengan cara revolusi. Pemerintah baru terbentuk sebagai hasil revolusi dan membuat suatu undang-undang dasar yang kemudian mendapat persetujuan rakyat atau pemerintah tersebut dapat pula mengambil cara lain, yaitu dengan mengadakan suatu musyawarah yang menetapkan undang-undang tersebut. Materi yang keempat yang akan saya review adalah isi dan sifat konstitusi. Biasanya konstitusi itu memiliki isi pertama gagasan politik, kedua moral, keagamaan, serta perjuangan bangsa. Contohnya pada pernyataan konstitusi Jepang tahun 1947 dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan organisasi negara memuat ketentuan mengenai pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun dengan badan-badan negara yang lain. Ketentuan hak-hak asasi manusia memuat aturan-aturan yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi warga negara yang bersangkutan. Ketentuan prosedur mengubah undang-undang dasar memuat aturan-aturan mengenai prosedur dan syarat dalam mengubah konstitusi pada negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada dua sifat utama dari konstitusi atau undang-undang dasar, yaitu fleksibel dan rigid. Pertama, konstitusi bersifat fleksibel. Dalam hal ini, konstitusi dapat berubah melalui prosedur seperti membuat undang-undang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kedua, konstitusi bersifat rigid, yaitu undang-undang yang sulit atau tidak bisa diubah sampai kapanpun, atau hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang. Materi selanjutnya adalah nilai konstitusi. Dalam konstitusi terdapat 3 nilai, yakni yang pertama normatif. Konstitusi berarti benar-benar dijalankan secara utuh. Yang kedua, konstitusi memiliki nilai nominal, yang berarti konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal. Dan yang ketiga, konstitusi memiliki nilai semantik, yang berarti konstitusi tidak dijalankan sama sekali. Idealnya, nilai konstitusi itu harus dijalankan secara normatif untuk mencapai tujuan negara. Oke, materi yang selanjutnya ialah perubahan konstitusi. Salah satu penyebab terjadinya perubahan pada sebuah konstitusi negara adalah relevansi. Ketika sebuah konstitusi bertentangan dengan cita-cita suatu negara atau bangsanya, atau sudah kehilangan relevansinya pada kondisi aktual masyarakat, maka perubahan konstitusi sebuah negara adalah hal yang tepat untuk dilaksanakan. Mengenai prosedur perubahan konstitusi, menurut C.F. Strong ada 4 macam, yaitu pertama, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Cara yang kedua adalah perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Ketiga, perubahan konstitusi dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian yang terdapat pada negara berbentuk serikat atau semacam Malaysia dengan Inggris, semacam Georgia dengan Amerika Serikat. Yang keempat, perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan konstitusi. Sekian dan terima kasih. I wanna be the very best that no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my